kameranya kayak agak terlalu ke kiri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-6 daripada kita Istihsanul Khawd fi Ilmil Kalam ini. Kita masih di dalam jawaban-jawaban daripada Imam Al-Asy'ari, yakni bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya ilmu kalam itu ilmu yang madmum dan tidak ada dalam kitab wa sunnah. Tadi ketika saya mencari beberapa bahan untuk makna tafsir-tafsir yang dikatakan oleh Imam Asy'ari, saya membaca di kitab membaca kitabnya Imam Al-Maturidi, yakni salah satu orang yang dikatakan muassis ahli sunnah wal jamaah, yakni Abu Mansur Al-Maturidi, dalam kitabnya Takwilat Ahli Sunnah. Dan ternyata beliau juga menisbatkan kitab ini kepada Imam Al-Asy'ari, yakni menukil beberapa faqarat daripada kitab Istihsanul Khawd dalam kitabnya beliau Takwilat Ahli Sunnah. Maknanya kitab ini mutayaqinun nisbah kepada Imam Asy'ari. Dan kemudian di dalam ilmu kalam seperti kita ketahui bahwasanya dinamakan ilmu kalam itu li'annahu yakthuru fihil kalam ma'al mukhalif, atau dia itu yakthuru fihil kalam laisa hatta ma'al mukhalif, bukan dengan orang yang tidak setuju dengan kita, bahkan dengan orang yang setuju pun banyak banyak cakap. Kenapa? Karena ilmu ini tidak bisa Anda itu pandai ilmu ini kecuali Anda itu banyak cakap. Maknanya banyak berdebat, banyak berdiskusi. Ilmu-ilmu yang lain bisa Anda tekuni tidak dengan banyak diskusi, mungkin dengan banyak baca, banyak praktikal, tapi ilmu kalam khususon karena dia itu murni teori dan tajrid dzihni, maka tidak bisa ditekuni dan tidak bisa dikuasai secara mendalam kecuali Anda tukthir al-kalam. Lah, di antara kalam itu adalah al-munaqadhah wal mujadalah. Apa itu munaqadhah? Ketika kita itu berdebat, kita membatalkan hujjatul khasam. Tuh, apakah hal seperti itu ada di dalam Al-Qur'an? Ada. Yakni al-jidal wal munaqadhatul husum itu bukan sesuatu yang diciptakan oleh mutakalimin, tidak. Mutakalimin hanya memperluas zona yang sudah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam asalnya. Maknanya aslul mujadalah itu sudah dilakukan oleh kitab wa sunnah. Loh, apa contohnya? Dibilang Rasul dulu pernah berdebat dengan salah seorang Al-Habrus Samin. Al-Habrus Samin ini, Al-Habr ini pendeta Habrun minal ahbaril Yahud biasanya. Kalau kadangkala kata-kata Habr ini juga digunakan untuk ulama ummah. Digunakan untuk ulama ummah, kan, tetapi biasanya kata-kata Habr ini digunakan untuk Pedri daripada Yahud. Al-Habru maknanya pendeta, as-samin maknanya yang gemuk. Jadi mungkin Pedrinya itu gemuk ya. Sekarang saya tengok banyak orang-orang yang mengajar agama, ya subhanallah, ya nih, mungkin saya salah, mungkin saya tidak, mungkin saya hanya tengok beberapa orang yang mengajar agama, banyak dari mereka itu gemuk. Dari mereka itu gemuk, mungkin kurang olahraga atau apa. Saya pun sedikit-sedikit gemuk. Saya sedikit gemuk, mungkin kurang olahraga atau apa. Karena memang orang-orang yang mengajar agama, mereka itu kan sering baca, jadi geraknya itu kurang. Rasul sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan Al-Habrus Samin ini. Al-Habrus Samin, pendeta yang gemuk daripada Yahud. Wa amma asluna fil munaqadhah alal khasmu fin nadhar alal khasmi fin nadhar fa ma'khudun min sunnati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun mujadalah dengan khasm, kita mengcounter perkataannya lawan kita, itu
di dalam nador, di dalam diskusi itu ada daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah itu mengajari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasul berjumpa dengan Al-Habrus Samin itu, Rasul itu macam, jadi Habrus Samin ini macam nak debat dengan Rasulullah. Tengok je macam ini, apa namanya, anshuduka billah, ya nih aku nasyatuka billah, ya nih sumpah demi Allah. Ada tak di dalam kitabmu, yakni Taurat, bahwasanya Allah itu membenci Al-Habrus Samin. Allah itu benci pendeta yang gemuk. Langsung kaum Yahudi yang di samping itu tertawa tak kuat. Kenapa? Karena Rasulullah mengkritik bukan ilmunya tapi fisiknya. Rasulullah nak cakap bahwasanya fisikmu seperti ini tak pantas dengan kamu sebagai pendeta. Seharusnya kamu itu kurus, mujahadah fillah, tapi kamu malah gemuk, malah banyak makan. Karena mungkin orang-orang Yahudi banyak banyak memberikan kepadanya sedekah atau apa, dia makannya gemuk sekali. Lah ketika orang ini main fisik, Rasulullah cakap pasal fisiknya, marah akhirnya di depannya orang-orang banyak akhirnya pendeta ini cakap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tak pernah turunkan apa-apa tau. Semua kaumnya mana hasal? Loh, bukankah agama kita Yahudi ini meyakini bahwasanya Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa? Bagaimana Anda cakap Allah tidak pernah menurunkan apa-apa? Langsung ketika Rasulullah tahu itu kesempatan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengcounter Al-Habrus Samin karena dia sudah tersilap di dalam cakap. Tengok, nasyatuka billah hal tajidu fima anzalallahu ta'ala minat Taurah anallaha ta'ala yabghudul Habrus Samin faghadibal habru hina ayyarahu bidzalik. Pendetanya marah ketika Rasulullah memaki dia. Loh, macam mana Rasulullah ini kok memaki? Ya Allah, hadhihi uslub min asalibil munadharah, uslub min asalibil munaqasyah. Karena kadangkala Anda akan bertemu dengan orang yang memang sebenarnya tahu dia itu salah, tapi dia datang ke Anda hanya untuk hanya untuk debat saja, hanya untuk menampakkan dia hebat, hanya untuk mengalahkan Anda. Orang seperti ini memang haknya bukan berdiskusi, tapi memang kita kena maki orang ini. Ada beberapa orang datang ke Anda memang mustashkilan, saya tak paham ini, tolong diskusi dengan saya lah. Hada nahtarimuhu wa naj'alahu bimithlina, karena itu namanya munadharah. Namanya munadharah karena dua-duanya itu yandur fi kalami ba'd. Faqala ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Faqala Allah Ta'ala kul man anzalal kitaba alladzi jaa'a bihi Musa. Loh, kalau memang Allah itu tidak pernah menurunkan apa-apa, terus Taurat itu apa? Sedangkan Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa sebagai nur. Saya baca kitab tafsir Mafatihul Ghaib, katanya Imam Razi. Ketika Habrus Samin ini, namanya Habrus Samin itu sekejap saya tulis namanya Malik ibnu Saif, kana min ahbaril Yahud wa kana samina. Namanya siapa? Malik ibnu Saif. Namanya Malik ibnu Saif. Dan dia itu gemuk. Kemudian ketika dia cakap semacam itu, kaumnya Yahud itu mengatakan, wahihak, ma hadzal ladzi balaghana anka. Yani apa yang terjadi ini? Ini nih Muhammad buat aku marah, jadi aku cakap silap macam itu. Sebab kejadian itu, Malik ibn Saif ini dipecat daripada tidak digunakan menjadi pendeta lagi, diganti dengan pendeta yang lain namanya Ka'ab ibnul Ashraf. Ka'ab ibnul Ashraf. Jadi Nabi nak cakap bahwasanya macam mana loh? Engkau kan mengakui bahwasanya Allah menurunkan kepada Nabi Musa itu Taurat. Maknanya menurunkan wahyu kepada manusia itu mungkin. Loh, aku juga manusia, katanya Rasulullah. Yakni maknanya menurunkan wahyu kepada saya juga mungkin. Kenapa? Karena sudah muttafaq baini wa bainak. Menurunkan wahyu kepada manusia daripada Allah itu mungkin. Dan di dalam munadharah awal matabhat nuqtatul ittifaq.
bukan nuqtatul ikhtilaf, tapi apa yang kita sepakati dahulu, bukan apa yang kita berbeza. Dan itu yang diajarkan kepada oleh Syekh Bilal An-Najjar kepada saya ketika itu, ketika saya mempelajari kitab Adabul Bahs wal Munadharah karangan Muhyiddin Abdul Hamid. Jidan. Fanunakiduhu an kurbin fanaqadahu an kurbin li anna Taurata syai'un wa Musa basyarun wa qad kana al-habru mukiran bi anna Allah Ta'ala anzala Taurata ala Musa. Ya, ini macam mana engkau cakap bahwasanya Allah tak turunkan apa-apa kepada manusia? Terus Taurat itu apa? Tanpa adanya Nabi Musa, tanpa adanya Taurat, Anda tidak akan menjadi apa? Menjadi pendeta. Karena kan pendeta yang mengetahui Taurat, sedangkan Anda mengingkari Taurat. Langsung Rasulullah tahu langsung apa? Oleh Allah diajari bagaimana cara untuk menjawab Al-Habrus Samin ini, Malik ibn Saif. Begitu pula Yahudi ini memang banyak ya ceritanya Yahudi kan, dan rata-rata itu perdebatan Rasulullah dengan Yahudi itu ketika Rasul itu di Madinah. Kalau di Mekah itu kan urusannya sama itu kan. Urusannya itu sama kufar hakiki ya, kufar hakiki. Di Madinah sama dua orang, sama Yahud dan sama apa? Munafikun. Sama munafikun. Wa kadzalika naqadal ladina za'amu anna Allah Ta'ala ahida ilaihim alla yu'minu li rasulin hatta ya'tiyahum bi qurbanin ta'kuluhun. Bilang orang-orang Yahud ketika datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu cakap, "Wallah, saya ini wahai Rasulullah, kami ini kaum-kaum Yahudi, sebenarnya kami itu nak beriman kepada engkau. Bas satu syaratnya bahwasanya kami daripada ayah-ayah kami, leluhur kami itu mengatakan kalau ada Rasul datang kepada engkau diminta mendatangkan api." Loh, macam mana itu? Jadi macam ini. Orang-orang Yahudi dulu membuat sesembahan. Dulu biasanya di Nabi, ini cerita tentang Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Jadi orang-orang Yahudi buat sesembahan, diletak di atas rumah, di bumbung. Kalau saya cakapnya di genteng, di bumbung. Mungkin ada makanan, ada roti, ada ada buah, letak di bumbung. Nanti Nabi itu doa, "Ya Allah, terimalah persembahan ini." Nanti akan datang api warna putih, tidak ada asapnya. Bunyinya itu dawi. Dawi itu macam bunyi lebah. Dawi yunnahal, ada dawi, macam mendengung. Api warna putih, ame sesembahan itu kemudian dibawa hilang, dibawa ke atas. Sesembahannya hilang. Kalau ada nabi mengaku datang kepada Anda bahwasanya orang ini adalah nabi, jangan sampai engkau beriman sampai dia menunjukkan kepada engkau bisa mendatangkan api dari langit memakan persembahan tersebut. Imam Razi di dalam kitabnya Mafatihul Ghaib mengatakan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Yahudi ini ada beberapa ihtimal. Yang pertama itu adalah kadzib, tidak ada seperti itu. Kenapa? Karena kita melihat dalam sirahnya Nabi Musa itu tidak ada di antara mukjizatnya Nabi Musa itu di antara mukjizatnya Nabi Musa itu mendatangkan api putih, tidak ada. Anda kalau tengok semua ayat tanda-tanda mukjizatnya Nabi Musa yang ditambahkan kepada Fir'aun, tidak ada di antaranya mendatangkan api, tidak ada. Yang kedua, memang itu ada, akan tetapi dikecualikan Nabi Isa dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kemudian ketiga, Anda baca sendiri di Mafatihul Ghaib karena berurusan dengan sikit min ilmu kalam, ya. Sikit min tafasil ilmu kalam. Kan tetapi ini adalah dua daripada ihtimal disebutkan oleh Yahudi yang mengatakan bahwasanya tidak akan beriman dengan Nabi kecuali Nabi itu bisa untuk menampakkan mukjizat mendatangkan api daripada langit. Padahal Nabi Muhammad sudah datang dengan mukjizat yang lebih daripada itu, Sof tengok. Wa kadzalika naqadal ladina za'amu annallaha ahida ilaihim an la yu'minu li rasulin hatta ya'tiyahum bi qurbanin ta'kuluhun nar. Ayo. Dibilang, kami itu minta seperti ini karena ini adalah wasiat ayah-ayah kami.
Wasiat apa? Ayah-ayah kami. Apa katanya Allah Subhanahu wa taala? Faqala ta'ala qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat wa billadzi qultum bihi. Yahud, engkau nih datang ke sini bukan nak istirsyad, bukan nak minta petunjuk. Engkau ini apa ya? Ta'anut itu degil. Engkau ini tak degil dengan Nabi. Loh, kenapa? Karena pada zaman dahulu, sebelum aku, sudah datang banyak rasul sebelum aku. Datang kepada kalian membawa bayinat, membawa mukjizat-mukjizat yang zahir, bayin, wadih, laeh ya nih. Mukjizat yang jelas seperti membelah lautan, macam-macam mukjizatnya. Nabi Musa menghidupkan orang mati. Menghidupkan orang mati kalau kita pikir lebih susah daripada mendatangkan api daripada langit itu. Mungkin sekarang dengan teknologi yang sekarang mungkin bisa mendatangkan api daripada langit, tapi menghidupkan orang mati sampai sekarang tidak sampai hari kiamat tidak akan mungkin. Ayo. Wabilladzi qultum bihi, dan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya datang dengan membawa mukjizat yang kalian inginkan, yaitu membawa api daripada langit. Tapi nabi-nabi yang datang membawa mukjizat itu kalian bunuh. Jadi kalian minta aku mendatangkan itu bukan kalian nak beriman, tapi kalian nak ta'anud je. Kalian nak degil je. Ayah-ayah kalian buat semacam itu, dan ayah-ayah kalian tahu itu nabi, lepas tahu itu nabi dibunuh. Dan kalian ame adat leluhur kalian yang jelek-jelek itu. Terus kalian nak praktikalkan kepada saya, Anda menyuruh saya untuk mendatangkan api daripada langit. Loh, nabi-nabi sebelumku sudah buat apa yang kalian mau, tapi kalian bunuh. Jadi maknanya permintaan itu bukan kalian nak beriman, tapi kalian nak ta'annud je. Tengok. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa billadzi qultum bihi. Wa billadzi qultum bihi, yang katakan apa yang kalian katakan? Mendatangkan api daripada langit. Falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Kalau memang engkau benar-benar nak tanya, kenapa kalian bunuh nabi-nabi yang datang sebelum aku? Fanaqadhum bidzalika wa hajahum. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mendiamkan mereka dengan ayat tersebut. Begitu pula wa amma asluna fi istidraki mughalatatil khusum fama'khudatun min qawlihi. Dibilang yang pertama kan berdebat. Sekarang asal untuk di dalam ilmu kalam, kalau ada musuh itu salah, langsung diamik kesalahannya kemudian dibalikkan ke dia. Itu namanya, kalau di dalam mantik namanya burhanul khuluf. Jadi kita tengok apa kesalahannya khosem, kemudian kita balikkan bahwasanya anta ini salah paham. Wa amma asluna fi istidraki, yakni bayan wa i'rab, menjelaskan mughalatoh. Mughalatoh ini bahwasanya anda ini hanya nak mengkaburkan masalah, bukan untuk menjelaskan masalah. Yakni adapun apa yang ada di dalam ilmu kalam untuk menjelaskan mughalatoh. Mughalatoh ini mengkaburkan, tidak jelaskan masalah. Jadi sebenarnya masalahnya itu jelas, cuma oleh dia tidak dijelaskan. Itu namanya mughalatoh. Syekh Said Foda selalu mengatakan yang sering mughalatoh itu Ibn Taimiyah, di antara syuyukhul Wahabiyah. Dalam kitabnya itu Bayanut Talbisil Jahmiyah itu selalu yughalid. Mana yughalid? Masalah ini jelas, tapi oleh beliau dia diputar-putar. Itu namanya mughalatoh. Loh, menjelaskan bahwasanya anta ini mughalatoh ada di dalam min qaulihi ta'ala, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Antum laha waridun. Dibilang innakum, kalian. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke Masjidil Haram di Ka'bah, dan di Ka'bah itu di samping-sampingnya Ka'bah itu ada 360 berhala. Jadi setiap hari menyembah berhala-berhala yang lain. Jadi setelah 1 tahun kembali ke berhala yang awal.
Tahun pertama, hari pertama berhala yang pertama, kedua, ketiga, keempat, terus sampai apa? Berhala yang pertama lagi. 1 tahun penuh lah. Di antara 360 berhala itu, yang paling besar adalah Hubal. Nanti ada mungkin yang paling famous namanya Lata wa Uzza, ada namanya Manat, macam-macam. Tapi yang paling besar, yang saya tahu, yang paling besar itu namanya apa? Hubal. Ketika Rasulullah SAW itu masuk ke Masjidil Haram, orang-orang kafir Quraisy bilang Sonadid. Sonadid itu pembesar-pembesar Quraisy, pejabat-pejabat AJK ya. Saya cakapnya AJK, ahli jawatan kuasa berhala-berhala itu sedang lepak. Sedang apa namanya? Sedang lepak di sekitar Ka'bah. Lepak di sekitar Ka'bah. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Hei kalian semua, dan apa yang kalian sembah, hasab ini sigorul hijarah, kerikil-kerikil di jahanam nanti. Makna kerikil itu kan remeh kan, dilempar nih kecil-kecil macam ini, menjadi kerikilnya apa? Api neraka. Antum laha waridun, kalian semua akan masuk ke api neraka. Ila qaulihi ta'ala la yasma'un. Fa innaha lamma nazalat hadhil ayah balagha dzalika Abdullah ibnu Ziba'ri atau Ziba'ri. Dan ketika ayat ini turun, di situ itu ada namanya Abdullah ibnu Ziba'ri. Di dalam riwayat yang lain Abdullah ibn Ziba'ri ini di rumah. Terus ayat ini terdengar oleh Abdullah ibn Ziba'ri ini. Ibn Ziba'ri ini min kufar ya nih. Wa kana jadilan khasiman. Jadil ini suka berdebat, yakni yubalighuna fil jidal. Yakni itu ismul ismul mubalaghah. Khasiman yubaligh fil khusumah. Kalau sering begaduh, sering berdebat. Faqala khasamtu Muhammadan wa rabbil Ka'bah. Ayat ini saya boleh diamkan siapa? Muhammad. Saya boleh kalahkan Muhammad karena ayat ini turun. Yakni ayat ini ada problem. Haji, benarkah? Benar. Saya datang kepada Muhammad itu. Datang dia. Haji ilahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Maka dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia langsung datang. Ya Muhammad, alasta tazum anna Isa wa Uzairan wal malaikata ubidu? Kan? Antum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Apa yang kalian sembah itu menjadi kerikilnya neraka. Loh, yang bukankah Isa? Kan ada orang menyembah Isa alaihissalam kan. Orang-orang Nasrani menyembah apa? Nabi Isa. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair anaknya Allah, menyembah Uzair. Beberapa agama menyembah malaikat karena mereka meyakini al-uqul wal aflak ini semuanya adalah malaikat. Merekalah yang mengatur alam semesta ini. Maknanya Isa wa Uzair wal malaikah, di antara kerikilnya jahanam. Mereka masuk neraka kah? Kaum yang di sampingnya itu tertawa semua. Tertawa karena di antara adatnya jahiliyah, kalau ada 2 orang berdebat kemudian satunya itu kalah, yang lainnya itu supporternya itu tertawa. Senang. Yasidun itu yarfauna aswatahum biddoji, yakni tertawa terbahak-bahak, gaduh. Faqala ya Muhammad alasta tazum anna Isa wa Uzairan wal malaikah ubidu? Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diam. Tapi bukan diam tidak bisa jawab. Diam karena alamak, engkau ini bodoh sangat ya. Bila kadangkala kita ini kalau ada orang nak berdebat dengan kita, terus kita tahu orang ini macam tak paham apa-apa. Orang kalau sudah profesor atau sudah doktor, dia akan sudah PhD ya. Datang kepadanya mungkin budak degree. Masih kita ini tahu, engkau ini masih degree. Saya tahu. Jadi saya pernah jadi semacam anta. Apa yang anta iskalkan, saya pun dulu juga pernah iskal. Anta ini masih baby lagi. Ketika degree ditanya kepada profesor, dia diam aja. Ini pertanyaan remeh. Pertanyaan apa? Remeh. Saya tak jawab bukan karena saya tak nak, tapi karena pertanyaan anta sangat remeh sekali. Karena itu dia diam. Begitulah Rasulullah SAW ketika mendengar iskalnya Abdullah ibn Ziba'ri ini,
Rasulullah diam. Bukan karena tak bisa jawab. Kenapa? Ta'ajuban min jahlihi, karena ini sangat bodoh sekali. Ya Allah, engkau ini bodoh banget. Kenapa? Kenapa kok ta'ajuban min jahlihi? Ada beberapa wujuh. Saya sebutkan dua saja. Yang pertama adalah innakum. Loh. Ini kan ayatnya kan innakum. Ketika saya datang, ada banyak orang-orang Quraisy ini lepak, saya cakap kalian semua, dan apa yang kalian sembah? Kalian, apa kalian menyembah malaikat? Kan tidak. Apa kalian menyembah Isa? Kan tidak. Apa kalian menyembah Uzair? Kan tidak. Yang kalian sembah itu adalah berhala. Jadi jangan engkau jangan engkau mengeneralkan ayat tersebut. Tidak. Ini khitabnya kepada kalian. Karena itu ketika Abdullah bin Zibari cakap, Rasulullah terkejut ya. Yang kedua, innakum wama. Ma ini li ghairil uqala. Dan apa? Bukan siapa. Dan malaikat, Nabi Isa dan Nabi Uzair semuanya apa? Siapa? Kalau ayatnya innakum waman. Nah, sahih. Tapi kan innakum wama. Kalian semua dan apa yang kalian sembah semua akan menjadi apa? Kerikilnya Jahanam. Kalian semua akan masuk Jahanam. Kalian dan apa yang kalian sembah ini berhala-berhala ini. Karena berhala-berhala ini bukan orang, berhala-berhala ini apa? Benda. Karena itu domirnya apa? Ma. Bukan domirnya apa? Man. La sukuta ayyin wala munqati'in ta'ajjuban min jahlihi li'annahu laysa fil ayah ma yujibu dukhula Isa wa Uzairin wal malaikah fiha li'annahu qala wa ma ta'buduna min dunillah wa ma. Karena karena Allah mengatakan wa ma ta'buduna min wa ma ta'budun wa lam yakul wa kullama ta'buduna min dunillah. Bukan Rasul bukan cakap wa kulla, tapi wa ma ta'buduna min dunillah. Wa innama arada Ibnu Zibari mughalatatan Nabi sallallahu alaihi wasallam liyuhima qaumahu annahu qad haja. Dibilang Abdullah bin Zibari hanya menginginkan mengkaburkan kenyataan. Nak berbelit-belit saja untuk yuhim, untuk mengisyaratkan atau menggambarkan, menfantasikan kaum-kaumnya itu bahwasanya dia sudah mengalahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu maksudnya, langsung Allah menurunkan ayat apa? Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Yakni apa yang kau sebutkan itu Abdullah bin Zibari, bahwasanya Isa wa Musa wa Uzair wal malaikah, mereka itu adalah sabaqat minnal husna, yang sudah kami beri kebaikan. Mereka tidak akan masuk apa? Neraka. Mubaduna, mereka akan dijauhkan daripada neraka. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna, yakni minal ma'budin ulaika anhum mubadun. Faqara an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika fatuju. Rasul membaca ayat ini, langsung mereka apa? Gaduh semua. Akhirnya agar tidak tampak mereka itu kalah, langsung mereka itu ganti topik, ganti tajuk. Apa tajuknya? A'alihatina khairun amhu. Loh, sekarang macam ini nih. Wahai Muhammad, Suf tengok ya. Engkau kan cakap bahwasanya yang disembah semuanya itu masuk neraka. Dikecualikan siapa? Isa, Uzair wal malaikah. Mana yang lebih mulia? Tuhan kami apa tiga orang ini, yakni Isa, Uzair wal malaikah? Apa Tuhan kami ini Lata wa Uzza wa Hubal wa Lat, semuanya tadi itu apa tiga orang ini? Loh, kalau Tuhan kami itu lebih mulia, niscaya juga Tuhan kami tidak akan masuk neraka. Kenapa? Yang ini yang tidak semulia Tuhan kami saja tidak masuk neraka, apalagi Tuhan kami. Kan tiga-tiga apa? Tuhan kami, juga Isa, Uzair wa malaika kan juga disembah juga. Macam mana kalau sama-sama Tuhannya, macam mana masuk neraka? Faqalu a'alihatina khairun amhu ya'nuna Isa fa anzalallah walamma duriba ibnu Maryam mathalan id qaumuka minhu yasidun. Dibilang kemudian turunlah ayat, dan ketika dibuat misal Ibnu Maryam, yakni Isa ya Ibnu Maryam,
idza qaumuka minhu yasidun, dan ketika kaummu wahai Muhammad itu yasidun, tertawa terbahak-bahak, gaduh. Ila qaulihi ta'ala wa qalu alihatina khairun amhu ma darabuhu laka illa jadalan. Dibilang mereka itu memisalkan Nabi Isa masuk neraka atau tidak hanya untuk jadal saja. Mereka tidak akan masuk Islam sebab ini, tidak. Ma darabuhu laka illa jadala. Mereka hanya nak berdebat saja. Balhum qaumun khasimun. Mereka itu adalah orang yang suka sekali khusumah. Orang suka sekali khusumah. Dan ini adalah surat Zukhruf ayat 57 dan 58. Wa kullu ma dzakarnahu minal ay aw lam nadhkuruhu aslun wa hujjatun lana fil kalam fi ma nadhkuruhu min tafsilin. Dibilang, dan apa yang kami sebutkan daripada ayat atau yang tidak kami sebutkan daripada ayat, semuanya adalah hujjah. Apa yang kami lakukan di dalam ilmu kalam untuk mendetailkan. Asalnya ini ada secara global. Manhaj ini, metodologi ini diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kami hanya memakai metodologi ini saja. Walaupun secara real masalah yang kami sebutkan tidak disebutkan oleh Rasul, akan tetapi metodologi disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu ma dzakarnahu minal ay aw lam nadhkuruhu aslun wa hujjatun lana fil kalam fi ma nadhkuruhu min tafsilin wa in lam takun kullu mas'alatin muayyanah fil kitabi was sunnah li anna ma hadatsa ta'inuha minal masail al aqliyat fi ayamin nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabah qad takallamu fihi ala nahwi ma dzakarna. Karena walaupun secara detail tidak disebutkan apa yang kami masalah harokah wa sukun tidak disebutkan secara detail di dalam zaman sahabat, akan tetapi semua masail akliyah yang terjadi pada zaman Nabi dan sahabat semuanya sudah dibahas secara detail. Lah ya, tidak mungkinlah yang tidak terjadi dibahas, kan tidak mungkin. Pada masa itu dibilang al-fiqhul farodi belum booming macam zaman sekarang fiqhul iftiradi. Karena itu boomingnya bukan di Mekah dan Madinah, boomingnya di Baghdad. Dibilang madrasatu ahli roy. Madrasatu apa? Ahli roy. Li'anna ma hadatsa ta'inuha. Kan tetapi masalah-masalah yang sudah terjadi pada zaman sahabat dibahas. Lah, ketika yang tidak jadi masalah di zaman sahabat dan terjadi di zaman tabi'i dan setelahnya dibahas juga di dalam di dalam masanya. Cuma membahas masalah baru, bukan sesuatu yang dibuat-buat oleh mutakalimin, bukan itu. Akan tetapi metodologi ini sudah ada sejak zaman sahabat, bahkan ada sejak zaman Rasul, bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri menjelaskannya di dalam Al-Qur'an, metodologi ini. Cuma akan tetapi fahimahuman fahim wa jahilahuman jahil. Adapun jawaban yang ketiga, ini kan pertanyaan jawaban daripada orang yang mengatakan bahwasanya ilmu kalam itu tidak penting. Anna hadhil masail allati dzakaruha wa sa'alu anha qad alimaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yajhal minha. Yani dibilang, oh, ilmu kalam itu kan Rasulullah itu tak tahu. Rasulullah tak tahu, maknanya kita pun juga tak tahu. Sahabat pun tak tahu, kita pun tak tahu. Dibilang sebenarnya masail ilmu kalam itu Rasul tahu semua, katanya Imam Asy'ari. Rasul tahu semua. Dibilang anna hadhil masail al-kitakaruha, masail-masail yang mereka sebutkan, masalah harokah wa sukun, masalah juzuk wa tafrah, semua itu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tahu, dan tidak ada yang Rasul itu tidak tahu. Akan tetapi lam tahdus fi ayyamihi muayyan, cuma masalah ini tidak terjadi secara spesifik pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita dahulu.
La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahu masalah ini secara detail tuh tahu. Cuma karena masalah ini tidak terjadi secara spesifik pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membahasnya. Karena untuk apa saya menjelaskan sesuatu yang tidak terjadi pada zaman ini? Ma'anna yang terjadi itu sudah banyak dan pada saat itu masih belum diperlukan. Mungkin pada zaman yang akan datang masalah ini akan diperlukan. Biarlah ulama-ulama pewaris saya yang akan menjelaskan. Ghairu annaha lam tahdus fi ayyamihi muayyanatan fayatakallamu fiha aw la yatakallamu fiha. Wa in kanat usuluha mawjudatan fil Qur'ani wa sunnah. Dibilang walaupun atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berbicara masalah ini secara spesifik, akan tetapi usulnya masalah ini ada di dalam Al-Quran wa Sunnah. Dibilang, dan kalaupun ada yang terjadi di dalam zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada kaitannya dengan agama daripada aspek syariah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu sudah membahas masalah itu di dalam di dalam pengajian mereka, di dalam kalam-kalam mereka. Dan mereka research pasal itu, dan mereka juga berdebat dan berdiskusi masalah itu. Wa nadharu fihi wa jadalu wa haju. Seperti apa? Masailul aul. Masailul apa? Aul. Masailul aul ini ma'ruf. Ada mazhabnya Ibn Abbas, ada mazhabnya Sayyidina Umar. Sampai dikatakan masailul aul ini dikatakan masalatul mubahalah. Siapa yang kena aul? Apakah semua atau beberapa orang? Ibn Abbas mengatakan beberapa orang. Sayyidina Umar tidak semuanya. Sampai Ibn Umar yubahil, ayo yang berani kita mubahalah. Siapa yang benar, yang salah mati. Macam itu. Mubahalah. Kamasailil aul wal jaddad. Jaddad ini yang paling pelik ya. Siapa yang mewarisi? Apakah jaddah min jihatil atau jaddah min jihatil ab? Atau dua-duanya kalau berkumpul siapa yang lebih kuat? Ma'ruf masalah kamasailil aul wal jaddad min masailil faraid, daripada masalah-masalah faraid. Kalau nak tengok secara detail, saya punya daulah dalam masalah faraid ini, rekodnya ada. Kalau nak silahkan hubungi admin. Tentang takmil zubdatul hadis saya jelaskan apa itu masalatul aul dalam masalah jaddad secara detail di situ. Wa ghairi dzalika minal ahkam kal harami wal bain, ya ini diantara dan selain daripada masalatul aul wal jaddad, daripada masalah-masalah hukum. Seperti haram, ini masalah min kinayatit tolak, anti haramun alayya. Kalau ada orang cakap kepada istrinya, anti haramun alayya, apa itu haram? Karena perceraian hanya terjadi dengan 3 lafaz, tolak, firaq, wasaroh. Selain itu dibilang kinayat. Kenapa kok tolak, firaq, wasaroh? Karena 3 lafaz ini disebutkan di dalam Al-Quran. Karena itu 3 lafaz ini dibilang soro'eh. Apa itu soro'eh? Kalau Anda cakap pasal, kalau Anda mentalak istri Anda dengan salah satu daripada 3 lafaz ini, Anda tidak perlu niat. Tapi kalau Anda menggunakan selain 3 lafaz ini, namanya kinayah. Dan kinayah itu perlu niat. Di antara kinayah itu al-haram, anti haramun alayya. Wal ba'in, antil ba'in, anti ba'inun. Apa makna ba'in ini? Wal battah, antil battata. Apa battah ini? Battah ini maktu'. Bat ya, ini maktu'. Apa makna maktu'? Terputus. Apa terputus itu maknanya? Anti terputus. Apa terputus ini? Ayo. Wahabluki ala ghoribiki. Apa ya? Orang zaman dahulu kalau punya onta, kendalinya onta itu habluki. Jadi ketika onta itu dijual, tali kendalinya itu diberikan kepada orang yang membelinya. Nah, ketika itu pemiliknya cakap habluki ala ghoribiki. Sekarang wahai onta, yang mengontrolmu sudah bukan aku tapi orang lain. Loh, kalau suami cakap itu ke istri macam mana? Kan selama dia itu istri, dia kena ikut kontrolnya suami, dia kena ikut kendali suami. Ketika suami cakap habluki ala ghoribiki, maknanya apa?
Kan ada potensi bahwasanya maknanya habluki ala ghairi biki ini, anta sudah tak ikut kendali saya, maknanya Anda tak ikut cakap saya marah. Kan ada macam itu kan. Ada juga maknanya bahwasanya mulai sekarang saya tidak bisa, atau kendali suami istri sudah bukan di tangan saya lagi karena saya sudah mentalak Anda. So, tengok. Ada maknanya seperti itu, ada maknanya yang pertama. Karena ada potensi dua ini, maka dikatakan ini adalah apa? Kinayah, bukan namanya apa? Sorry. Habluki ala ghairi biki bakal masail fil hududi wa tolak, begitu pula seperti masail-masail yang ada di dalam hudud, di dalam had. Wa tolak, hudud ini seperti hadus sarikoh, hadul qatl, kisos, mimma yaktsuru dzikruha, dibilang seperti yang sudah banyak disebut, mimma qad hadatsat fi ayyamihim wa lam yaji fi kulli wahidatin minha nasun anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada masalah-masalah yang sering terjadi pada zaman mereka dan tidak ada nas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau memang Rasul itu menaskan, menyebutkan setiap daripada satu hal ini, maka tidak akan ada khilaf. Ada nasnya, kenapa kok khilaf? Karena tidak ada nas, tak terjadilah apa? Khilaf. Li'annahu law nassa ala jami'i dzalika makhtalafu fiha wa ma baqiyal khilaf ilal an. Wa hadhil masail wa in lam yakun fi kulli wahidatin minha nasun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahum radduha wa qasuha ala ma fihi nasun min kitabillah wa sunnati wa ijtihadi. Bilang masalah-masalah ini walaupun tidak ada nas daripada kitab wa sunnah, kan tetapi mereka itu mengkiaskan dan menjadikan kitab wa sunnah itu sebagai aslun yurja'u ilaiha. Kalau Anda belajar kias, nanti ada asalnya al-far'u wa aslu. Al-aslu ini masalah yang dijadikan tolak ukur tentang hukum yang Anda tidak ketahui. Contohnya vodka dan khamr. Apa hukum vodka? Anda kiaskan kepada hukum khamr. Khamr ini adalah asal karena kita mengetahui hukum khamr daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan daripada Al-Qur'an. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Rijsun maknanya haram. Min amali syaitan fajtanibu. Apa? Fajtanibu. Jahil jiddan. Vodka kita tidak tahu apa hukumnya karena ayatnya bukan innamal vodka, bukan seperti itu, tapi innamal khamru. Apa hukumnya vodka? Kita kiaskan kepada khamr. Khamr adalah asal, vodka adalah al-far'u. Dan hal-hal yang tidak mereka ketahui daripada hukum syariah, semuanya mereka kembalikan kepada apa? Kepada kitab wa sunnah dengan ijtihad atau dengan kias. Fahadihi ahkamu hawadisil furu' radduha ila ahkami syariah allati hiya furu'un la tutraku ahkamuha illa min jihati sam'i war rasul. Dan ini adalah hukum-hukum hawadis yang far'iyah, maknanya fiqhul furu', yang mana hukumnya fiqhul furu' itu tidak bisa diketahui kecuali daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan daripada syariat. Berbeda dengan akidah, masail akliyah yang hukumnya kadangkala bisa diketahui walaupun tidak tidak datang syariat. Nah, nanti itu pembahasannya insya Allah pada kelas yang akan datang. Karena masih agak banyak, itu kita selesaikan yang akan datang saja. Intinya daripada kelas hari ini tidak ada Rasulullah, tidak ada para mutakalimin itu ambil semua itu daripada mereka sendiri, tidak. Mereka itu hanya memperluas apa yang sudah Rasul dan para sahabat dan Allah Subhanahu wa taala itu sebutkan globalnya saja. Mutakalimin hanya apa? Mutakalimin hanya detailkan saja. Jadi mereka itu bukan bid'ah, tapi hanya tafsilu ma'ajmalahu syariah. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.